Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang penggunaan software Microsoft Mathematics dalam penyelesaian soal matriks dengan materi determinan, inverse, dan transpose. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4. Ada Aulia Mahyani, Gaida Sri Riswandini, dan Lengkan Tanjung Pramesti. Pembahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama ada pengertian matriks, yang kedua jenis-jenis matriks, yang ketiga determinan matriks, keempat transpose matriks, kelima inverse matriks, keenam pengertian dan sejarah in Microsoft Mathematics, ketujuh kelebihan dan kekurangan, kedelapan cara penggunaan aplikasi, dan kesembilan latihan. Baik, kita akan masuk saja ke pembahasan matriks. Pengertian matriks. Dalam matematika, matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom, sehingga membentuk suatu bangunan persegi. Sebagai contoh, matriks di bawah ini adalah matriks berukuran 2 kali 3, dibaca 2 kali 3. Pada baris pertama kolom pertama, 1, pada kolom kedua 2, dan pada kolom ketiga 3. Dan pada baris kedua kolom pertama 4, kolom kedua 5, dan kolom ketiga 6. Jika dua matriks memiliki dimensi yang sama, atau masing-masing matriks memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama, maka kedua matriks tersebut dapat dijumlahkan maupun dikurangkan secara elemen demi elemen. Namun, berdasarkan aturan perkalian matriks, dua matriks hanya dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Perkalian ini akan menghasilkan matriks dengan ukuran jumlah baris matriks pertama dan jumlah kolom matriks kedua. Jenis-jenis matriks berdasarkan ordo. Yang pertama, matriks persegi. Matriks yang berordo n kali n atau banyaknya baris sama dengan kolom. Contoh ada matriks A2 kali 2, di mana baris pertama kolom pertama adalah 1, pada kolom kedua negatif 6, pada baris kedua kolom pertama 3, dan pada kolom kedua 2. Selanjutnya ada matriks baris. Matriks yang berordo 1 kali n, atau hanya memiliki satu garis. Contoh, matriks B1 kali 3. Pada baris pertama kolom pertama 5, pada kolom kedua 3, dan pada kolom ketiga 7. Selanjutnya ada matriks kolom. Matriks yang hanya memiliki satu kolom. Contoh matriks C 2 kali 1, di mana baris pertama kolom pertama adalah 4 dan pada baris kedua 2. Kemudian ada jenis-jenis matriks yang berdasarkan anggota penyusunnya. Yang pertama ada matriks 0, yaitu matriks yang semua elemen penyusunnya adalah angka 0. Yang kedua ada matriks simetri, yaitu matriks persegi yang setiap elemennya selain elemen diagonal adalah simetri terhadap diagonal utama. Yang ketiga ada matriks identitas, yaitu matriks yang semua elemen pada anggota diagonal utamanya adalah 1. Kita masuk ke determinan matriks. Determinan adalah nilai skalar yang bisa dihitung pada matriks persegi. Biasanya, simbol dari determinan dilambangkan dengan misal, ada sebuah matriks A, maka determinan A-nya itu bisa dilambangkan dengan det A atau seperti ini, atau determinan A. Nah, bagaimana cara menentukan determinan matriks yang berordo 2 kali 2. Misal, jika A diketahui dengan elemen-elemen baris pertamanya itu A dengan B dan baris kedua C, D. Maka det A atau determinan A-nya itu adalah AD dikurangi BC, di mana AD-nya ini adalah sebuah diagonal utama, hasil kali dari diagonal utama A dikali D dan dikurangi dengan BC. BC ini di mana diagonal samping, hasil kali dari diagonal samping B dikali C. Jadi
Itulah cara untuk menentukan determinan dari matriks yang berorder 2x2. Kita masuk ke contoh soal. Jika diketahui A dengan elemen-elemen 1 dan negatif 2, 3, dan 4, berapakah nilai dari determinan A? Penyelesaiannya ini. Pertama-tama kita harus mencari dulu hasil kali dari diagonal utama. Diagonal utamanya itu kan ini ya, 1 dan 4. Kita kalikan 1 dikali 4, hasilnya 4, dan diagonal sampingnya negatif 2 dan 3. Kita kalikan negatif 2 dengan 3. Lalu kita dikurangi antara diagonal utama dengan diagonal samping. Diagonal utamanya ini 4, kita kurangi dengan diagonal sampingnya, hasilnya adalah negatif 6. Negatif dengan negatif itu hasilnya positif, 4 ditambah 6 dan hasilnya 10. Jadi determinan A-nya itu adalah 10. Nah, sekarang kita akan mencari determinan matriks yang berorder 3x3. Sebenarnya sama ya seperti determinan matriks yang berorder 2x2, cuman misal diketahui matriks A dengan elemen-elemen A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka determinan B-nya adalah, kita tulis ulang dulu semua elemen matriks B-nya ini. Kita tulis ulang dan kita salin antara kolom pertama dan kolom kedua ke sebelah kiri. Selanjutnya kita seperti yang berorder 2x2 ya, masih sama, tetapi ini kita akan mendapatkan 3 diagonal utama dan 3 diagonal samping. Pertama kita akan mencari dulu dari diagonal utama. Diagonal utamanya ini, yang pertama A kali E kali I ini. Lalu kita tambahkan dengan diagonal utamanya, yang kedua B, F, G, dan kita tambahkan diagonal utamanya lagi C, D, H. Lalu kita dikurangi dengan diagonal sampingnya. Diagonal samping yang pertama kita kali antara C kali E, G, ditambah diagonal samping yang kedua A, F, H, dan ditambah diagonal samping yang terakhir B, D, I. Contoh, kita masuk ke contoh soal ya. Jika diketahui A dengan elemen-elemen 1, 0, 2, 3, 1, negatif 2, dan 1, negatif 1, 2. Lalu berapakah nilai dari determinan A? Kita selesaikan bersama-sama ya. Nah, mohon maaf, ini harusnya ini determinan A. Kita tulis ulang elemen ini, elemen dari A ini. Kita tulis ulang ke sini dan kita salin antara kolom pertama dan kolom kedua ke sebelah samping sini. Nah, seperti ini. Lalu kita kalikan antara diagonal utama. Diagonal utamanya itu kan ini ya, 1, 1, dan 2. Kita kalikan 1 kali 1 kali 2 ini. Lalu kita tambah masih dengan diagonal utama, tetapi yang kedua 0 dikali negatif 2 dikali 1 ini, ditambah masih dengan diagonal utama, yaitu 2, 3, negatif 1. Sudah beres ya yang diagonal utama. Lalu kita kurangi dengan hasil perkalian dari diagonal samping. Diagonal sampingnya itu 2, 1, 1. 2 kali 1 kali 1 ditambah diagonal samping yang kedua 1 kali negatif 2 dan dikali negatif 1 ditambah diagonal samping yang terakhir 0 kali 3 kali 2. Hasilnya
Hasilnya 2 tambah 0 tambah negatif 6 kurangi 2 tambah 2 tambah 0. Dan hasilnya adalah 0. Jadi, nilai determinan A-nya itu adalah 0. Kita masuk ke transpose matriks. Transpose matriks adalah matriks baru yang diperoleh dengan cara menukarkan elemen baris menjadi elemen kolom, ataupun sebaliknya. Nah, simbol transpose biasanya dilambangkan dengan bisa diketahui sebuah matriks A, maka A transposnya itu ditulis atau dilambangkan seperti ini. A transpose. Nah, kita masuk ke contoh transpose yang berorder 2 kali 2. Jika diketahui M dengan elemen-elemennya 9, 2, negatif 3, 4, 1, 0, maka M transposnya adalah ini. Kita hanya perlu menukarkan kolom ke sebuah garis. Ini kolom yang pertama, 9, negatif 3, 1. Kita rubah menjadi ke sebuah baris, 9, negatif 3, 1. Dan kolom yang kedua, 2, 4, 0. Kita rubah menjadi ke sebuah baris, 2, 4, 0. 2, 4, 0. Nah, ini adalah M transposnya. Contoh transpose matrik jika berorder 3 kali 3. Jika diketahui A dengan elemen-elemen 2, 1, 4, 1, 4, 5, 4, 5, 3, maka A transposnya adalah, nah, kita hanya perlu merubah yang tadinya baris menjadi kolom. Ini baris yang pertama, 2, 1, 4, kita rubah menjadi sebuah kolom, 2, 1, 4, baris kedua, 1, 4, 5, menjadi kolom, 1, 4, 5, dan baris yang terakhir, 4, 5, 3, menjadi kolom, 4, 5, 3. Nah, ini adalah A transposnya. Terus di sini ada inverse matrix. Misalkan A dan B adalah dua matriks persegi dengan order yang sama, maka matriks A dan B itu dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan I, di mana I ini adalah matriks identitas yang saat diagonal utamanya bernilai 1 semua. Misal, diketahui A dengan elemen-elemen A, B, C, D, maka A inverse sama dengan 1 per AD dikurangi BC, di mana AD kurang BC ini adalah determinan dari A. Dan dikalikan dengan adjoinnya. Kita perlu menukarkan A dengan D dan BC-nya berubah tanda yang tadinya positif menjadi negatif. Nah, ini adalah rumus dari inverse matrix. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin A-nya. Kita masuk ke contoh inverse matrix jika adjoinnya berorder 2 kali 2. Diketahui A dengan elemen-elemen 3, 5, 1, 2, maka A inverse-nya adalah, kita selesaikan, kita masukkan ke rumus yang tadi, A inverse sama dengan 1 per, ini tuh hasil dari determinan A, 1 per determinan A, diagonal, cari dulu determinannya. Diagonal, hasil kali diagonal utama, 3 kali 2 dikurangi hasil kali diagonal samping, 5 kali 1, dan dikali dengan adjoinnya. Kita tukarkan 3 dengan 2, dan diagonal sampingnya berubah tanda yang tadinya positif menjadi negatif. Kita selesaikan, 1 per 2 kali 3, 6, dikurangi 5 kali 1, 5. Dan ini kita adjoinnya tulis ulang. Diperoleh 1 per 1. 6 dikurangi 5, 1. 1 dibagi 1 kan hasilnya 1. Jadi 1 dikali elemen ini, maka hasilnya ya tetap 2, negatif 5, negatif 1, 3. Jadi A inverse-nya adalah 2, negatif 5, negatif 1, 3.
Dan ini untuk inverse matrix jika adjointnya yang berorder 3 kali 3. Contoh, jika diketahui B dengan elemen-elemen 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0, maka B inverse-nya adalah, kita masukkan ke rumus yang ini, B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali dengan adjoint B. Kita selesaikan. Nah, ini pertama-tama kita harus mencari dulu determinan B. Masih ingat cara mencari determinan B jika berorder 3 kali 3? Kita tulis ulang semua elemen ini dan kita salin juga antara kolom pertama dan kolom kedua ke sebelah sampingnya. Lalu kita kalikan semua diagonal utama dan juga diagonal sampingnya. Di sini kita akan mendapatkan diperoleh diagonal utamanya itu 3 dan diagonal sampingnya 3. Diagonal utama yang pertama 1 kali 1 kali 0 ditambah diagonal utama yang kedua 2 dikali 4 kali 5 ditambah diagonal utama yang terakhir 3 dikali 0 dikali 6 dan dikurangi diagonal samping, hasil kali diagonal samping. Diagonal samping yang pertama 3 dikali 1 dikali 5 ditambah diagonal samping yang kedua 1 dikali 4 dikali 6 dan ditambah dan ditambah diagonal samping yang terakhir 2 dikali 0 kali 0. Diperoleh hasilnya 0 tambah 40 tambah 0 dikurangi 15 tambah 24 ditambah 0. Hasilnya 40 dikurangi 39, hasilnya 1. Jadi kita sudah mendapatkan determinan B-nya adalah 1. Setelah didapat determinannya, kita cari adjoint dari B-nya. Kita mulai dari ini, lihat ini. Kita lihat dari B11. B11 itu baris pertama dan kolom pertama. Baris ke-1 dan kolom ke-1. Kita tutup. Didapat 1, 4, 5, 0. Kita cari determinannya. 1 dikali 0 hasilnya 0 dan 4 dikali 6 2 hasilnya 24 dikurangi 0 dikurangi 24 hasilnya negatif 24. Kita cari lagi B12 baris ke-1 dan kolom kedua kita tutup. Diperoleh 0, 4, 5, 0. Kita cari determinannya. 0 dikali 0 hasilnya 0 dan 4 dikali 5 20. Kita kurangi diperoleh negatif 20. Terus B13 baris pertama dan kolom ketiga kita tutup. Diperoleh 0, 1, 5, 6. Kita cari determinannya. 0 dikali 6 0, 1 dikali 5 5. Kita kurangi diperoleh negatif 5. Selanjutnya kita cari yang B21 baris kedua dan kolom ke-1 diperoleh 2, 3, 6, 0. Cari determinannya. 2 dikali 0 0 dan 3 dikali 6 18. Diperoleh negatif 18. Selanjutnya B22 baris kedua dan kolom kedua kita tutup. Diperoleh 1, 3, 5, 0. Kita cari determinannya. 1 dikali 0 0, 3 dikali 5 15. Diperoleh negatif 15. Sekarang B23 baris kedua dan kolom ketiga kita tutup. Diperoleh 1, 2, 5, 6. Kita cari determinannya. 1 dikali 6 6 dan 2 dikali 5 10. Kita kurangi hasilnya negatif 4. Kita cari yang B31 baris ketiga dan kolom ke-1 kita tutup. Diperoleh
2, 3, 1, 4, cari determinannya. 2 dikali 4 hasilnya 8, 3 kali 1 hasilnya 3. Kita kurangi dan hasilnya 5. Kita cari yang B32. Baris ketiga dan kolom kedua kita tutup. Diperoleh 1, 3, 0, 4. 1 dikali 4, 4, dan 3 dikali 0, 0. Kita kurangi, hasilnya 4. Dan yang terakhir, B33. Baris ketiga dan kolom ketiga diperoleh, kita tutup ya, baris ketiga dan baris ketiga dan kolom ketiganya diperoleh 1, 2, 0, 1. Kita cari determinannya. 1 kali 1, 1, dan 2 dikali 0, 0. Diperoleh hasilnya 1. Setelah itu kita cari kofaktor B-nya. Masih ingat tandanya? Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Nah, hasil dari kofaktor ini, hasil ini kita masukkan ke dalam sini. Yang B11 kan negatif 24, kita masukkan ke sini. Negatif 24, negatif 20, negatif 5, negatif 18, negatif 15, negatif 4, positif 5, negatif 4, positif 1. Kita hasilkan. Positif dengan negatif, hasilnya negatif, jadi negatif 24. Negatif dengan positif, hasilnya jadi positif 20. Positif dengan negatif, negatif 5. Negatif dengan negatif, positif 18. Positif dengan negatif, negatif 15. Negatif dengan negatif, hasilnya positif 4. Ini tetap positif 5, negatif 4, 1. Setelah itu, untuk mencari adjoint dari B, kita transposkan dari kofaktor B ini. Masih ingat cara transposkan? Yaitu dengan cara mengubah baris menjadi kolom. Nah, ini kan baris pertamanya negatif 24, 20, negatif 1. Kita rubah yang tadinya baris menjadi sebuah kolom. Negatif 24, 20, negatif 5. Ini baris kedua, 18, negatif 15, 4. Kita rubah menjadi sebuah kolom, 18, negatif 15, 4. Dan baris yang ketiga, 5, negatif 4, 1. Kita rubah menjadi sebuah kolom, 5, negatif 4, 1. Baru setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus. Kita kan sudah mengetahui bahwa determinan dari B-nya itu adalah 1. Jadi, 1 per 1 dikali dengan adjoint. Ini hasil adjointnya. Kita kalikan dengan ini. Tulis ulang. 1 dibagi 1 kan 1. 1 dikali elemen ini, hasilnya tetap elemen itu. Jadi, hasilnya ini. Maka, B inverse-nya itu adalah negatif 24, 18, 5, 20, negatif 19, negatif 4, negatif 5, 4, 1. Microsoft Mathematics adalah program edukasi dibuat untuk sistem operasi Microsoft Windows yang membantu pengguna untuk menyelesaikan masalah matematika dan sains, dibangun dan dirancang oleh Microsoft. Microsoft Mathematics secara pokok ditargetkan untuk pelajar sebagai alat bantu belajar. Microsoft Mathematics memiliki fitur yang didesain untuk membantu dalam penyelesaian masalah matematika, sains, dan sejenisnya, sebaik mungkin untuk mendidik pengguna. Fitur aplikasi ini adalah sebagai graphing calculator dan unit converter. Aplikasi ini juga memiliki triangle solver dan equation solver yang menyediakan penyelesaian langkah demi langkah untuk setiap masalah. Fitur yang sangat berguna bagi pelajar untuk belajar memecahkan masalah matematika. Pengertian dan sejarah munculnya aplikasi Microsoft Mathematics. Sejarah munculnya aplikasi Microsoft Mathematics adalah adanya pengembangan program edukasi oleh Microsoft untuk membantu pengguna memecahkan soal matematika dan sains di sistem operasi Windows. Perangkat lunak ini diluncurkan sebagai alat bantu belajar untuk pelajar dan dirancang mirip kalkulator dengan fitur yang lebih lengkap, seperti penyelesaian langkah demi langkah dan graphing kalkulator. Program ini memiliki sejarah pengembangan sebagai bagian dari strategi edukasi Microsoft.
Kelebihan dari Microsoft Mathematics ini yang pertama, software ini bisa didapat secara gratis dari web Microsoft. Kedua, mencakup banyak bidang dalam matematika. Ketiga, cara penggunaan yang mudah dan tampilan menarik. Keempat, dapat digunakan dalam penyelesaian masalah matematika, kimia, dan fisika. Kelima, ukuran software yang kecil. Keenam, paduan dalam penyelesaian secara langkah demi langkah dan interaktif. Ketujuh, dilengkapi dengan database rumus penting hingga lebih dari 100 rumus yang sering digunakan dalam perhitungan. Kedelapan, akurat dalam memberikan hasil yang diperoleh dari perhitungan. 9. Memiliki unit conversion tool yang lengkap meliputi panjang, luas, volume, berat, temperatur, tekanan, energi, daya, kecepatan, waktu, dan masih banyak lagi. Adapun kekurangan dari penggunaan Microsoft Mathematics ini, yang pertama, dalam beberapa perintah tidak ditunjukkan bagaimana cara penyelesaiannya. Kedua, tidak dapat digunakan oleh operating system selain Windows. Ketiga, hanya berfungsi di formatnya. Cara penggunaan Microsoft Mathematics untuk menentukan determinan, inverse, juga transpose matrix. Teman-teman bisa masuk ke aplikasinya dulu, terus lihat pada tab handphone, seperti handphone ini, di linear algebra. Di situ fitur-fiturnya ada banyak ya, bisa teman-teman pilih salah satu. Tapi karena kita di sini fokusnya mau menentukan determinan, inverse, dan juga transpose, pertama teman-teman bisa pilih di bagian determinan. Selanjutnya, teman-teman masukkan kolom dan juga barisnya. Jika tidak ada muncul pada saat klik determinan, teman-teman bisa masuk ke insert, pilih matrix, terus masukkan ya. Di sini kita bakal nyoba determinan 3 kali 3. Kita masukkan dulu elemennya. Setelah itu hasilnya langsung terlihat ya. Nah, untuk mencari bagaimana cara perhitungannya, teman-teman bisa pilih di selection step. Nah, di sini ada caranya perhitungannya. Selanjutnya untuk inverse matrix masih sama ya, di linear algebra pilih bagian inverse. Lalu masukkan jumlah baris dan kolom yang teman-teman mau. Di sini kita bakal nyoba 2 kali 2, masukkan elemennya. Klik enter. Sehingga hasilnya langsung keluar. Selanjutnya adalah transpose matrix. Masih sama, pilih di linear algebra, masukkan klik transpose, masukkan jumlah baris dan kolom. Di sini kita akan nyoba 2 kali 3. Kita masukkan elemennya. Klik enter, dan outputnya langsung keluar. Baik, pemaparan materi telah selesai. Selanjutnya, agar teman-teman bisa lebih memahami tentang determinan, inverse, dan juga transpose matrix, di sini kami ada latihan soal. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.